Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham, yaitu ada ERA, KF, Hoki, Woods, AGI, FPNI, dan Bull. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan bila mengikuti membership tersebut, dia akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas, disertai dengan chart pembahasan analisa teknikalnya. Seperti contoh sebagai berikut. Selain itu juga akan diberikan selalu update dari pergerakan saham-saham yang telah direkomendasikan. Selain itu juga rekan-rekan bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja yang berkaitan dengan saham. Sebagai berikut. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama. Nah, untuk saham yang pertama kita akan bahas yaitu Integra Indo Cabinet atau Wood. Nah, Wood ini masuk ke dalam sektor consumer good. Nah, di mana pergerakan Wood tampak berbeda dengan pergerakan IHSG, di mana Wood pergerakannya dapat kita lihat di sini masih berada di dalam uptrend, di mana masih membentuk higher low dan masih berhasil membentuk higher high. Dan pada Februari ini kembali menguat dan berhasil menembus resist area yang ada di 645. Hari Kamis kemarin minggu lalu terlihat menguji resisten berikutnya di 695 dan masih belum berhasil tembus. Nah, minggu depan Woods ada potensi untuk menguji kembali untuk lanjut uptrend ya. Nah, bila berhasil menembus resisten 695 dan membentuk high-high kembali, maka tren uptrend yang berlangsung ini akan terus berlanjut ya. Untuk kemudian akan potensi naik kembali ke resisten 790. Nah, di sini dapat kita lihat untuk volume untuk penembusan resisten kali ini terlihat volumenya agak kurang. Nah, sedangkan dari sisi indikator MACD dapat kita lihat tekanan yang di akhir Januari dan di awal Februari, lihat tekanannya tidak begitu kuat, tidak seperti yang penurunan sebelumnya yang di awal Desember, dan berhasil rebound dengan cepat dan tetap bertahan di atas support 600. Jadi untuk Wood ya, untuk Wood selama dia masih bertahan di atas support 645 dan di dalam uptrend channel jangka pendek ini, Wood masih potensi untuk lanjut naik dengan syarat ya menembus 695 terlebih dahulu. Nah, berikutnya dari moving average-nya. Nah, di sini dapat kita lihat
moving average 20-nya masih tetap di atas 50, berarti masih posisi MA-nya sangat uptrend, dan bahkan ketika tekanan jual di pertengahan Januari tidak membuat penurunan yang terlalu dalam di Wood, jadi masih cukup oke. Nah, sedangkan dari pergerakan asing dapat kita lihat asing tetap posisinya net buy, masih net buy terus. Berikutnya yaitu hoki. Untuk hoki, pergerakannya menjelang hari-hari stock split. Ini hoki dapat kita lihat di sini. Hari Kamis minggu lalu, hoki mencoba keluar dari downtrend jangka pendeknya. Nah, di sini hari kemarin tren minggu lalu pas closing di 1025, pas di perbatasan downtrend channel. Ini ada masih potensi hoki. Terlihat untuk pergerakannya sendiri sudah mulai ada akumulasi dan ada potensi dia akan bergerak uptrend. Nah, dengan syarat dia bisa keluar dari downtrend channel ini, ya, ini bisa keluar dan menembus moving average 20 dan bisa membuat higher high di sini di area sini, maka hoki akan potensi kembali menguji resisten di 1160. Nah, hari Kamis lalu volume mulai naik walaupun masih di bawah rata-rata. Nah, untuk bisa keluar dari downtrend ini akan dibutuhkan volume transaksi yang besar, nah paling tidak seperti ini, sehingga hoki bisa kembali naik. Nah, sedangkan dari MACD-nya di sini dapat kita lihat tekanan jual di hoki cukup berat, ya. Nah, di sini tekanan jual, nah ini makin besar tekanan jualnya. Namun di Februari ini terlihat sudah mulai ada proses akumulasi kembali. Nah, kita akan menunggu hoki untuk bisa keluar pergerakannya, ya, selama dia bisa bertahan di angka 1015, bisa stabil minggu depan, bisa stabil di atas itu. Ini ada potensi hoki akan mencoba keluar dan mencoba kembali resisten 1160 dan akan potensi membuat harga all time high yang baru lagi. Berikutnya kita lihat moving average-nya. Moving average-nya karena tekanan jualnya besar di sini. Nah, di sini cukup berat. Moving average 20-nya dead cross ke moving average 50, sebenarnya kurang bagus. Namun di sini dapat kita lihat tekanan jualnya juga cukup besar karena tekanan jual sampai harus menguji sampai ke moving average 100-nya. Nah, dari pergerakan asing di sini dapat kita lihat untuk bulan Februari ini terlihat asing masih ada keluar, jadi posisi masih imbang. Nah, berikutnya kita akan melihat Kimia Farma. Nah, Kimia Farma seperti kita ketahui meluncur drastis, turun terjun bebas dari 7.500 terjun bebas sampai dia menyentuh ke 2.900. Jadi dia sampai menguji ke area support. Jadi ke area dia area sideway-nya KF, ya, sebelum dia terbang tinggi. Nah, harganya ini dibalikin ke area tersebut, di mana ada support di 3060, ya. Jadi ketika nyampe di area ini, penurunan langsung berhenti dan terlihat dari pergerakan
pergerakannya, KF mulai ada reakumulasi kembali. Di sini dapat kita lihat. Dan pelan-pelan mulai membentuk uptrend kembali. Nah, untuk konfirmasi dia uptrend, ini akan yang dibutuhkan dari KF yaitu dia bisa kembali bergerak di atas area resisten di 3.860 sampai 4.000. Nah, kalau bisa lewat area resisten ini ada chance dia akan bergerak uptrend lebih kuat kembali, lebih kuat lagi dengan potensi KF lanjut naik menuju resisten di atasnya yaitu di 4.580. Nah, untuk volumenya sendiri di sini dapat kita lihat setelah volumenya hancur di sini. Nah, di bulan Februari ini mulai bagus, volumenya naik dan mulai diakumulasi kembali. Muncul perlawanan dari buyer, nah, tinggal menunggu konfirmasinya saja. Nah, dari indikator MACD dapat kita lihat di akhir Februari ini sudah mulai oke pergerakan. Jadi masih tinggal tunggu dia bisa menembus area resist ini di 4.000 sehingga MACD-nya akan golden cross. Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya. Moving average juga sama seperti hoki tadi, turun cukup drastis sehingga moving average 20-nya sudah dead cross moving average 50. Dan penurunnya dibilang ini tekanan jualnya sangat luar biasa kuat sehingga mendorong harga turun dan baru terhenti di kisar dekat moving average 200-nya. Jadi udah menembus MA 20, 50, 100-nya udah jebol semua. Dan sekarang rebound dari KF ini akan mencoba rebreak ya. Mau breakout kembali ke atas moving average 100. Jadi kembali posisi KF akan menjadi berat karena di atasnya akan banyak sekali ada halangan. Oke, dari pergerakan asing juga untuk Februari ini asing juga masih cenderung net sell ya. Oke, berikutnya kita akan bahas saham Era Jaya Swasembada atau ERA. Nah, saham ERA ini hampir sama dengan Wood, yaitu di mana ketika Januari akhir IHSG tertekan turun. Nah, ERA ini termasuk saham seperti Wood ya, memberikan perlawanan yang cukup bagus dan tetap bertahan di uptrend jangka menengahnya. Nah, ini juga dapat kita lihat dari trend line ya, dari ERA. Jadi dapat kita lihat masih sangat uptrend, tidak sampai merusak uptrend jangka menengahnya. Dan posisi sekarang ERA, jadi selama ERA ini masih bertahan di atas support 2590, ini potensi masih besar untuk menembus resisten di 2960 dan potensi bergerak di atas 3000 menuju ke area resistennya yang ada di 3400. Ini kemarin minggu lalu sempat menjebol resisten, namun terkena guyur dan kembali berkonsolidasi di range 2590 sampai 2960. Nah, untuk di ERA yang perlu menjadi perhatian yaitu MACD-nya sudah di bawah atau ini area negatif yang menandakan bahwa mulai adanya tekanan jual. Nah, kita tunggu. Nah, pergerakan berikutnya akankah tekanan jual ini terus berlanjut atau bisa kembali lanjut naik? Nah, kita akan tunggu. Nah, sementara ini
Kita akan tunggu untuk, apalagi rekan-rekan ini sudah masuk di bawah 2590, bisa wait and see dulu. Kita tunggu pergerakan berikutnya dari era, karena memang era ini pergerakannya masih berada di dalam uptrend channelnya. Berikutnya dari moving average, ini posisi MA-nya masih sangat bullish, 20 di atas 50, belum ada tekanan jual yang berarti. Nah, dari pergerakan asing, ya, posisinya masih imbang, jadi posisinya masih imbang antara beli dan jual. Makanya pergerakannya agak sedikit sideways di era. Oke, berikutnya kita akan lihat saham Buana Lintas Lautan atau BUL. Nah, BUL ini mengalami downtrend sejak mengikuti IHSG. Jadi sejak pertengahan Januari dia turun dalam, sempat rebound di akhir Januari, di awal. Nah, ini turun lagi, dan hari Kamis kemarin akhirnya rebound lagi setelah menyentuh support 306, ya, menguji 306, dan ini ada rejection di sini, dan volumenya, nah yang perhatian ada volumenya. Nah, volumenya ini sangat besar. Ada kemungkinan ini adalah sekarang ini terjadi volume klimaks, sehingga ada potensi penurunan dari bull ini akan terhenti di kisaran support di 306 ini. Kita lihat 306 ini merupakan support yang cukup kuat di sini. Desember sempat dari support kuat, dia mampu rebound naik. Nah, kita tunggu apakah kali ini 306 masih kuat menahan gempuran koreksi dan akhirnya menjadi titik awal dari kebangkitan dari bull. Nah, dari sisi MACD-nya, ini dapat kita lihat sudah mulai ada titik cerah setelah koreksi yang cukup dalam, ya, dari kisaran harga 500 ini balik ke 300 kembali. Nah, kita akan tunggu ini ada proses rebound. Berikutnya kita lihat moving average-nya. Nah, ini koreksinya cukup kuat. Ini dilihat dari penurunannya dapat kita dari sini sampai menyentuh ke MA 200 atau moving average jangka panjangnya, ya. Namun tepat, jadi pas, ya. Tepat di support 306 dan juga tepat mantul di moving average 200-nya. Apalagi ditambah ada volume klimaks di mana volumenya menjadi sangat besar, luar biasa. Jadi untuk hal ini bisa memicu memperbesar kemungkinan bull bisa mulai rebound. Paling tidak dia bisa rebound ke minimal ke resisten 334, kemudian ke 356. Jadi potensinya dia ke sana ke 334 atau ke 356. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik dengan bull untuk minggu depan, untuk Senin bisa mencoba untuk spekulatif buy, membeli dekat dengan area support di 306 di candle ini. Nah, dari pergerakan asingnya keluar gila-gilaan besar sekali, net sell. Berikutnya kita akan melihat Aneka Gas Industri atau AGI. Nah, AGI ini setelah naik luar biasa di awal Januari, kemudian dibanting dari 2000-an dibanting ke 1200, rebound dengan cepat dan kembali turun. Dan ini dapat kita lihat di sini untuk AGI masih dalam pola turun. Nah, sekarang dalam masa penentuan. Nah, ini ada masa penentuan dan di sini dia membentuk pola konsolidasi. Ini ada membentuk descending triangle kecil. Jadi ada potensi dia akan boleh bila bertahan di atas
support 1255. Ini masih ada potensi untuk rebound terdekat menuju ke resistance 1450 dan terjauh di resisten berikutnya di 1700. Nah, namun hati-hati bila penurunan ini terus tekanan jual berlanjut, ini ada bisa potensi untuk dia confirm masuk ke dalam downtrend atau membentuk lower low. Dan ini kurang bagus jika sampai membentuk lower low. Dan di sini ada titik cerahnya lagi, yaitu ketika turun ini volume juga semakin kecil, jadi menandakan tekanan jual juga semakin lemah. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya AGI bisa melakukan spekulasi buy di kisaran 1200 sampai 1255. Dan dari MACD-nya dapat kita lihat di sini, tekanan jualnya sudah mulai mereda, tinggal menunggu rebound. Nah, berikutnya dari moving average untuk AGI ini posisinya masih bagus, jadi MA-nya masih full bullish atau uptrend. Nah, dari pergerakan asingnya masih net sell. Oke, saham terakhir yang akan kita bahas hari ini, kita akan melihat Lotte Chemical Titan atau FPNI. Ini FPNI, dapat kita lihat di sini Desember, dia terbang naik dan sekarang masih bergerak konsolidatif di dalam downtrend channel. Jadi ini sudah masuk hampir 1,5 bulan dia bergerak konsolidasi dan membentuk downtrend channel. Dan start di Februari ini, setelah menyentuh di harga mendekati support 202, terlihat mulai, ya di sini kita lihat mulai ada akumulasi kembali. Dan sekarang sudah, dari Kamis kemarin dia rebound, dia sudah berhasil membentuk support yang baru di 256 setelah sebelumnya dia turun di sini dan mampu rebound dan membentuk base baru dengan support di 256, dan hari Kamis minggu lalu mencoba naik kembali. Nah, jadi ini bisa jadi awal uptrend baru di FPNI, itu dengan syarat ya FPNI bisa lanjut kembali naik menuju ke resisten 318. Nah, apabila ini berhasil, ini akan confirm naik dengan membentuk higher high baru dengan potensi menuju ke resisten di 382 kembali. Nah, sedangkan untuk volume dapat kita lihat minggu lalu masih sepi karena memang masih semangat libur ya. Jadi kita akan tunggu minggu depan ya. Jadi selama FPNI masih bertahan di 256, apalagi bisa berhasil close di atas stabil di 280, ini akan potensi masih besar terbuka untuk FPNI untuk lanjut keluar dari downtrend dan uptrend kembali, bergerak uptrend kembali. Nah, dari MACD dapat kita lihat tekanan jualnya sudah mereda dan ini sudah mulai ada proses akumulasi lagi di bulan Februari ini. Jadi tinggal menunggu konfirmasi dia keluar dari downtrend dan membuat higher high. Sedangkan dari pergerakan moving average-nya dapat kita lihat sini MA20 masih di atas 50 walaupun sudah terkoreksi cukup dalam. Jadi posisinya masih uptrend posisi moving average-nya. Nah, sedangkan untuk pergerakan asingnya terlihat kosong karena ini memang saham-saham yang third-liner sehingga pergerakan asing kurang berkorelasi. Nah, berikutnya kita akan membahas IHSG kita. Nah, gimana peluangnya?
Karena dapat kita lihat di luar psikologis market banyak sekali yang menunggu ya atau menganalisa bahwa di market ini IHSG membentuk pola. Nah, maka potensi membentuk pola head and shoulder di sini. Nah, jadi sisa membentuk shoulder yang kanan, maka IHSG akan jatuh. Nah, kita waspada boleh, namun kita harus tetap realistis di mana posisi IHSG sekarang posisinya masih 50-50 chance. Jadi masih bisa naik, masih posisinya masih pergerakannya sideways. Ya, dengan range support di 6152 dan resisten di 6265. Jadi selama masih di range tersebut bisa dibilang IHSG masih bergerak sideways. Jadi selama dia bertahan di atas 6152, ini masih ada potensi untuk naik. Kalau sudah di bawah 6152 harus waspada. Apalagi kalau sampai menembus support 5960, itu akan posisinya akan cukup berbahaya karena potensi dia membentuk shoulder kanan dari head and shoulder akan semakin besar. Dan sisi positifnya sekarang yaitu posisinya candle penutupan IHSG sudah berada di atas moving average 20. Nah, kita posisinya sudah agak lumayan positif. Nah, ini akan lebih bagus lagi bila IHSG bisa naik dan close di atas resisten 6265. Itu akan mempertegas bahwa IHSG ini tidak jadi membentuk shoulder kanan, namun dia lanjut naik ke 6516 dan pergerakannya menjadi masih bergerak sideways dan bukan downtrend. Nah, apabila dia bergerak turun membentuk shoulder kanan, dia pastikan akan masuk ke dalam downtrend. Nah, downtrend jangka menengah. Dan apabila bisa menembus ke atas 6265, dia potensinya akan melanjutkan pergerakan sideways ya. Sideways-nya range-nya cukup lebar yaitu 58 sampai 65 ya, ada sekitar 700 poin. Nah, dari sisi volume karena menjelang libur terlihat volumenya cenderung turun ya. Jadi makanya pergerakannya cenderung sideways di minggu lalu. Dan sedangkan dari MACD-nya juga terlihat sudah mulai akumulasi masih terus jalan, tinggal menunggu penentuan arah dari IHSG seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk minggu depan semoga saja dengan dari ketika market tutup ya minggu lalu Jumat kemarin, sektor komoditas masih terus bergerak naik ya. Kita harapkan dengan pergerakan positif dari sektor komoditas ini, di mana sektor komoditas di Indonesia cukup memegang peranan penting, kita harapkan bisa menggerakkan IHSG kembali positif ke depannya di bulan Februari ini. Oke, itu pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.